Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti tetap semangat dan luar biasa kan? Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama pada subtema yang keempat, yaitu Aku Warga Dunia. Hari ini pertemuan yang pertama. Anak-anak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membuat dunia sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya, serta membuat sekat-sekat antar negara menjadi tidak ada lagi. Contohnya, kita dapat menonton pertandingan sepak bola di Spanyol dan Inggris melalui siaran televisi. Pada zaman sekarang ini, hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar manusia dan antar negara semakin hari semakin bertambah. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dengan orang lain. Mari anak-anak, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak awal Engkau telah menciptakan dunia dengan indah. Kami bersyukur dan berterima kasih atas dunia yang Engkau ciptakan bagi kami. Bantulah kami agar dapat menjalin kerjasama antar negara di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu kebahagiaan umat manusia dan melestarikan lingkungan hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita pada subtema Aku Warga Dunia. Setelah mendalami tema ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyebutkan contoh hubungan yang terjadi antar bangsa di dunia dalam berbagai segi kehidupan, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, menjelaskan contoh kepedulian terhadap sesama warga dunia yang terkena musibah. Tujuan yang ketiga, menjelaskan arti dari globalisasi. Tujuan keempat, menjelaskan bahwa manusia di dunia ini adalah umat Allah. 5. Menjelaskan sikap gereja terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dunia. Dan yang keenam, menuliskan berbagai bentuk keprihatinan yang dihadapi oleh penduduk dunia melalui puisi, surat, dan gambar. Langkah pertama pembelajaran kita siang hari ini, mari bersama-sama kita mengamati berbagai persoalan yang terjadi dengan membaca dua berita yang ada di buku paket agama, yaitu Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Masyarakat Nepal dan Bantuan untuk Kabut Asap. Pemarno minta kalian untuk membuka buku paket agamanya, lalu lihat di subtema yang keempat, Aku Warga Dunia, ada dua artikel atau berita. Yang pertama, Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Masyarakat Nepal. Yang kedua, Bantuan untuk Kabut Asap. Pemarno minta kalian untuk membaca dengan seksama isi dari dua berita tersebut. Setelah bersama-sama membaca berita tadi, sekarang Pemarno akan memberi kalian tugas yang sesuai dengan isi bacaan tadi. Nomor 1, masalah apa yang dihadapi oleh negara Nepal dalam berita di atas. Nomor 2, apa saja bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada negara Nepal. Nomor 3, masalah apa yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam berita di atas. Nomor 4, apa saja bantuan yang diberikan negara Singapura dan Jepang kepada Indonesia. Nomor 5, sebutkan persoalan-persoalan yang menjadi keprihatinan dunia dewasa ini. Nomor 6,
Bagaimana sikap kita terhadap kerjasama antar negara di dunia? Dan yang terakhir nomor 7, apa saja kerjasama antar negara di dunia dewasa ini? Selamat mengerjakan. Anak-anak, dewasa ini dunia sedang menghadapi berbagai persoalan seperti bencana alam, masalah lingkungan hidup, kelaparan, perang, terorisme, perdagangan manusia, narkoba, pandemi virus corona yang kita rasakan saat ini, dan sebagainya. Masalah-masalah ini perlu disikapi dengan lebih serius. Ketika terjadi bencana di sebuah negara, maka negara-negara lain berusaha untuk membantunya. Bantuan bisa berupa makanan, obat-obatan, dan juga tenaga sukarelawan. Selain itu, persoalan-persoalan dunia yang lain adalah pertambahan penduduk yang sangat cepat, pencemaran air dan udara, perubahan cuaca, pembabatan hutan, dan punahnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ketika terjadi bencana kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, negara-negara tetangga dengan sukarela membantu. Hal itu menunjukkan persoalan globalisasi tidak bisa dihindari lagi. Globalisasi adalah proses mendunia. Hubungan antar negara tidak lagi tersekat-sekat. Semua orang di dunia menjadi satu kesatuan yang diikat oleh tempat atau bumi. Ikatan antar negara itu dapat membawa dampak positif dan negatif. Bencana di suatu tempat menggerakkan orang di tempat lain untuk menolong. Kemajuan di tempat lain dapat berpengaruh di negara lain. Perhimpunan bangsa-bangsa, baik di Asia maupun secara dunia, seperti ASEAN atau PBB, dibentuk untuk mengatasi masalah bersama. Kita pun wajib mengambil bagian untuk mengatasi masalah-masalah di dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita bisa terlibat dalam palang merah, pencinta lingkungan, dan sebagainya. Anak-anak, gereja sebagai lembaga pun turut mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dunia. Hubungan gereja dan warga di dunia ini sangat erat. Gereja mempunyai pandangan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Kalau bumi dan warganya menderita, gereja pun menderita. Sebaliknya, bumi dan warganya bergembira, maka gereja pun bergembira. Gereja selalu mengambil bagian untuk mengatasi penderitaan yang dialami oleh umat manusia di dunia ini. Jika bumi mengalami kerusakan, gereja bersama seluruh warga dunia membantu untuk mengatasi kerusakan alam dan sebagainya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pembahasan ini minggu depan. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dunia ini seolah tidak ada batasnya lagi. Kami menjadi saudara-saudari warga dunia. Gerakanlah hati kami untuk senantiasa mau membantu saudara-saudara kami di tempat lain yang sedang mengalami penderitaan dan bencana. Mampukanlah kami untuk bersimpati dan solider dengan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Semangat mengerjakan tugas.